البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baca, coba baca yang di Mampu. Mungkara irhu dah sampai dah, jazakallahu khairan, berlatih membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nak baca ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk kepada Syarah Kitabil Iman, muka surat yang ke 14. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. As-sani Kitabul Iman. Memang bismillahnya dari sana. Jadi ini menunjukkan di dalam Sahih Bukhari itu terbagi menjadi banyak kitab, dan masing-masing kitab di sebagian naskah memang ada tulisan bismillah. Diulang. Setiap kitab dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak masalah insyaallah. Kitab yang kedua adalah Kitabul Iman. Syarhu unwanil kitab. Syarah terhadap tajuk dari kitab ini. Munasabatu hadzal kitabi wa ma qablah. Sisi kesesuaian antara kitab ini dengan yang sebelumnya. Ini pendekatan dari para pensyarah. Kadang memang nampak, terkadang tidak nampak. Awal-awal nampak. Nanti di tengah-tengah dan agak akhir itu terserah Imam Bukhari ingin masukkan Al-I'tisam lebih dahulu, atau kitab Tauhid lebih dahulu, atau kitab Badi'il Khalqi, itu terserah. Penyusunannya terserah dan munasabahnya juga terserah. Tapi para pensyarah itu memperkirakan, oh boleh jadi tujuannya begini. Sisi kesesuaian antara kitab ini dengan kitab yang sebelumnya, yaitu Badi'ul Wahyi, awal permulaan wahyu, anna asladin huwa minal wahyi. Bahwasanya asal dari agama ini adalah dari wahyu. Alladzi nazala minallahi ta'ala, yang turun dari sisi Allah ta'ala, turun dari Allah ta'ala. Summa inna hadzal wahya fihil amru bil imani billah. Kemudian sesungguhnya wahyu ini di dalamnya ada perintah untuk beriman kepada Allah. Wa ma yatafarra'u min dzalik, dan perintah untuk melakukan apa saja yang tercabangkan dari keimanan tadi. Qala Allah Ta'ala, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Dan ingatlah tatkala aku mewahyukan kepada para hawariyun, berimanlah kalian. Anya antafsiriyah bimana qol. Allah berfirman kepada mereka, berimanlah kalian kepadaku dan kepada rasulku. Qalu amanna washhadu bi annana muslimun. Mereka mengatakan kami beriman, dan persaksikanlah ya Allah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Jadi Nabi Isa dan para sahabat beliau adalah kaum muslimin. Apa sisi pembahasannya? Isi wahyu adalah keimanan. Wa qala ta'ala, wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih. Dan apabila diturunkan suatu surat yang berisi perintah, berimanlah kalian kepada Allah dan berjihadlah kalian bersama Rasulnya. Ista'dzanaka ulut tauli minhum. Orang-orang yang memiliki kemampuan dari mereka minta izin untuk tidak ikut berjihad. Taul artinya kemampuan atau kekayaan. Apa pembahasannya? Yaitu di antara wahyu itu ada yang isinya adalah perintah untuk beriman. Fal wahyu innama nazala min ajli da'watin nas ilal imani billah. Maka wahyu itu hanyalah turun demi mengajak umat manusia kepada keimanan, agar beriman kepada Allah.
Bikulli ma yatadammanah, dengan semua yang dikandungi oleh keimanan tadi. Wa yatafarra'u an, dan yang bercabang darinya. Kembalinya kepada masalah iman sebenarnya. Ayo semuanya perhatian. Menulis. Ta'riful imanil lughawi. Sekarang definisi iman secara bahasa, makna iman secara bahasa. Qala al-allamatu Ibnu Manzur, ulama tahun 711, wafat 711 rahimahullah. Tayyib. Amina al-aman, ini akar kata yang paling dasar, amina, yaitu aman. Wal aman, yaitu keamanan. Wal amanah, kepercayaan. Bimaknan, ini semakna. Kenapa amanah dikatakan amanah? Karena seseorang percaya kepada orang lain untuk memikul apa yang dipikulkan itu. Contoh kalimatnya, waqad amintu, saya telah aman. Fa'ana amin, maka saya ini aman, yaitu saya dalam keadaan aman, selamat. Kemudian amantu ghairi, saya memberikan keamanan kepada orang lain. Minal aman, iya dari keamanan. Wal aman, ini sama ya. Kenapa Kedah Darul Aman? Ya karena diharapkan jadi negeri yang aman. Ini sekedar penggunaan istilah aman dengan aman. Boleh pakai mat, boleh tanpa mat. Wal amnu didul khauf, aman yaitu keamanan, lawan dari khauf yaitu ketakutan. Wal amanah didul khiyanah, amanah ini lawan dari pengkhianatan. Wal iman, ini wazan apa? If'al. Didul kufur, lawan dari kekufuran. Wal iman bimakna tasdiq, diduhu at-takdzib, iman yang bimakna tasdik, pembenaran, kebalikannya adalah takdzib, pendustaan. Yuqal amana bihi qaum wa kadzdzaba bihi qaum, sekelompok orang beriman kepada beliau dan sekelompok orang lagi mendustakan beliau. Ini penggunaan lafaz aman. Fa amma amantuhu, adapun penggunaan tanpa amantu bih tapi amantuhu langsung masuk kepada maf'ul bih, yaitu maknanya saya memberikan keamanan. Al mutaaddi, iya mas, langsung masuk kepada maf'ul bih ini. Fahuwa diddu al khaftuh, lawan dari kalimat saya menakut-nakuti dia. Selesai penggunaannya dari selesai yang diinginkan dari lisanul Arab. Qauluhu wal iman bimakna tasdik yahtaju ila ta'dil. Ucapan Ibnu Mandur bahwasanya iman bimakna tasdik, pembenaran, ini perlu pelurusan. Itu banyak ulama mengucapkan itu, tidak sampai keliru tetapi perlu dilengkapi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa laisa lafdzul iman muradifan li lafdzit tasdiq. Lafaz iman itu tidaklah semakna dengan lafaz tasdiq. Kama yadhunnuhu ta'ifatun minan nas, seperti yang disangka oleh sekelompok orang. Fa inna tasdiq yusta'malu fi kulli khabar. Karena yang namanya tasdiq, pembenaran, itu dipakai untuk setiap pemberitaan. Fayuqalu liman ukhbira. Fayuqalu liman, kira-kira apa? Liman akhbara mungkin ya. Fayuqalu liman akhbara bil umuril masyhudah. Misalkan, yaitu dikatakan kepada orang yang mengkhabarkan perkara-perkara yang nampak, yang disaksikan. Misli, contohnya, al-wahidu nisful isnain. Satu itu setengah dari dua. Ini perkara yang boleh disaksikan. Ada dua orang, dibagi menjadi apa? Satu. Setengahnya adalah satu. Wassama fauqal ard. Langit itu di atas bumi. Mujiban, maka kemudian apa? Dia menjawab. Baik, kalau dia menjawab berarti yang sesuai akhbaraka ukhbiru. Dohirnya liman ukhbiro ya. Dia dikabarkan begini, kemudian dia menjawab sodaqta, Anda benar. Wa sodaqna bidzalik, kami membenarkan itu. Ini untuk perkara yang nampak. Wala yuqalu amanna lak, namun tidak dikatakan kami beriman kepadamu. Untuk perkara-perkara yang senang dilihat macam ini, mudah dilihat, tidak dikatakan kami beriman, tapi sekedar apa? Kami membenarkan. Wala amanna bihadza, tidak pula mengatakan menggunakan ba.
hatta yakunal mukhbaru bihi minal umuril ghaibah, sehingga perkara yang dikabarkan itu termasuk dari perkara gaib. Kalau perkara gaib istilahnya baru kami beriman. Fayuqalu lil mukhbar dikatakan kepada mukhbirkah ya? Istilahnya untuk orang yang mukhbir yang mengkabarkan, ataukah mukhbar yang dikhabari, ya dikhabari mungkin. Yang mukhbar dikhabari, amannalah, saya beriman kepada itu. Walil mukhbari bihi. Baik, sebentar, memang kadang agak menyusahkan untuk karena dari sananya tidak ada harokat. Boleh jadi mukhbir yang pertama, yang kedua mukhbar bihi, yaitu kita yang diberi kabar tentang perkara gaib tadi, kita berkata kepada si pemberi kabar, amannalah, kami beriman kepada orang itu. Walil mukhbari bih, kepada berita yang dikabarkan, amanna bih, kami beriman kepada berita tadi. Pembawa berita, kita katakan amannalah, kami beriman kepada dia. Kalau beritanya kita katakan aman nabi, kami beriman kepada berita itu. Kama qala ikhwatu Yusuf, sebagaimana perkataan saudara-saudara Yusuf kepada, sebentar, wa ma anta bimu'minil lana, engkau tidak beriman kepada kami, yaitu engkau tidak mempercayai kami. Ini saudara Yusuf cakap pada siapa? Ya. Hah? Yang keras. Ya. Iya, pada ayahnya. Berkata pada ayahnya, engkau tidak percaya pada kami, padahal kami ini jujur bahwasanya Yusuf telah dimakan serigala. Ya gimana bapaknya percaya? Serigalanya pandai sangat kah? Yusuf disuruh lepas baju baru dimakan, bajunya tak koyak. Seperti yang disebutkan di dalam kitab apa itu namanya? Ma'alimut Tanzil punya Al-Baghawi, yaitu yaitu Nabi Yakub mengatakan bijak sangat serigala ini, boleh mencakar-cakar Yusuf sampai berdarah-darah tapi bajunya tak koyak. Nah, dalam cerita Israel lihat, anaknya tak mau kalah. Ya kami semua nyuruh lepas baju, kita nak olahraga. Kami lepas baju, Yusuf lepas baju. Makanya bajunya selamat. Tetapi apa? Yusufnya yang koyak. Pandai pula menipu ayahnya. Toyib. Intinya apa di sini? Ini perkataan anak kepada ayahnya. Ai bimuqirin lana wa musaddiqin lana, yaitu engkau tidak menyepakati kami dan tidak membenarkan kami. Tayyib. Jadi iman yang hakiki mengandungi dua makna secara bahasa. Apa itu? Al-iqrar wa tasdik. Jadi bukan sekedar tasdik tapi juga ada iqrar. Li'annahum akhbaruhu an ghaib, karena mereka saudara-saudara Yusuf memberikan kabar kepada si ayah yaitu Nabi Yakub tentang perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak waktu itu. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara penggunaan lafaz ini juga firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan orang lain, tapi anu'minu laka wa taba'akal ardhalun, apakah kami akan beriman kepadamu, percaya dan menyepakati engkau, sementara yang mengikutimu adalah orang-orang yang paling hina. Nah, ini ucapan siapa kepada siapa? Ucapan siapa kepada siapa ini? Apakah kami akan percaya padamu, padahal yang mengikuti engkau hanya orang yang hina. Siapa yang cakap macam ini? Iya? Iya, kaumnya Nabi siapa? Aywa, betul. Kaumnya Nabi Nuh kepada siapa? Iya, betul, jelas kepada kaum Nabi Nuh. Thayyib. Wa qauluhu ta'ala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Beliau beriman kepada Allah dan beliau beriman, yaitu percaya dan menyepakati kaum mukminin. Beliau ini siapa? Nah, siapa yang menebak salah tak mengapa, ya? Ini ya. Iya, Nabi Muhammad, betul. Ini Nabi Muhammad. Tatkala diejek oleh orang-orang munafikun, Muhammad itu telinganya suka mendengar siapapun asal membenarkan aja. Nah, maka Allah yang membela Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beriman pada Allah dan beliau percaya kepada kaum mukminin. Sementara kalian munafikun suka menipu orang. Wa qauluhu ta'ala, dalil lain. Anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Apakah kita akan beriman kepada dua orang seperti kita, sementara kaum mereka berdua menyembah kita?
Ini ucapan siapa? Ucapan siapa? Siapa yang boleh menebak? Insya Allah senang. Kalau yang besar-besar senang ya. Ucapan orang kafir betul, jelas. Cuma siapa dia? Ya, iya betul Fir'aun. Siapa dua orang itu? Tak tahu. Ya, betul Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi mereka yaitu Fir'aun berkata kepada para bangsawan, apakah kita akan beriman kepada dua orang yang semisal dengan kita? Yaitu apa? Mestinya Rasul itu tidaklah manusia. Rasul itu mungkin malaikat atau apa. Cuma masalahnya Fir'aun kontradiksi, ahli batil selalu kontradiktif. Wa qaumuhu malana abidun. Sementara kaum mereka berdua menyembah kami. Ini kontradiktif. Nabi saja tak boleh berupa manusia. Sekarang kenapa yang disembah berupa manusia? Fir'aun kan manusia. Ini kontradiksinya ahlul batil. Baik. Wa qauluhu ta'ala fa illam tu'minu li fa'tazilun. Yaitu Allah Ta'ala menukilkan tentunya ucapan, apabila kalian tidak beriman kepadaku, tidak percaya dan menyepakati aku, maka jauhilah aku. Ini ucapan siapa? Ucapan siapa ini? Ya, betul, Nabi Musa, betul. Fama amana li Musa illa dzurriyyatum min qaumih. Maka tidaklah beriman kepada Nabi Musa yang mengkabarkan berita-berita amanah lahu, kecuali keturunan dari kaumnya yang tua-tua sudah apa? Sudah sangat ketakutan terhadap Fir'aun, sudah biasa menyembah Fir'aun. Tapi yang muda-muda, yang pikirannya dinamik, percaya kepada Nabi Musa. Aqarrallah, menyepakati Nabi Musa. Baik. Wadzalika annal iqrar yufariqut tasdiq. Lafdhan wa makna. Iqrar itu berbeda dengan tasdik dari sisi lafaz dan makna. Iqrar kesepakatan, penyepakatan, tasdik yaitu pembenaran. Iman gabungan dari dua perkara itu. Fa innahu aidan yuqal, karena dikatakan juga kalau masalah tasdik, saddaqtuhu, saya membenarkan dia, langsung masuk kepada maf'ul bih, mengakui dia benar. Fayata'adda binafsih ilal musaddaq, masuk kepada maf'ul bih langsung, tanpa perlu apa huruf ba atau yang semacam itu, langsung kepada maf'ul bihnya yaitu musaddaq, orang yang diakui kebenarannya. Wala yuqal amantuhu, wala yuqal amantuhu, tidak langsung apa masuk kepada dhamir illa minal aman, kecuali dari aman. Berarti apa? Amin tuhu, saya mempercayai dia. Atau iya mempercayai dia, amin tuhu, mempercayai. Sementara keimanan itu lebih dari semata-mata mempercayai. Alladzi huwa dzidul ikhafah. Kalau ini lawan dari ikhafah berarti ada tasydid, amantuhu, saya memberikan keamanan pada dia. Iya, minal aman. Lawan dari ikhafah yaitu menakut-nakuti. Tapi yang betul, kalimat yang betul apa? Amantuhu. Ini masih pembahasan secara bahasa ya. Istilah keimanan. Saya beriman, amantulahu, ya, beriman kepadanya. Wa idza sagha ayyuqal ma anta bimusaddiqin li fulan, kalau boleh dikatakan engkau tidak membenarkan si fulan, kama yuqal, seperti dikatakan hal anta musaddiqun lah, apakah engkau membenarkan dia, yaitu mengakui kebenaran dia. Li'annal fi'lal muta'addiya binafsih, karena fi'il yang langsung masuk tanpa perantaraan huruf, masuk kepada maf'ul bihnya. Idza quddima maf'uluh, apabila maf'ul bihnya didahulukan alaihi, sebelum fi'il, au kanal amil, atau amilnya berupa isma fa'il, amilnya berupa isim fa'il, wa nahwih, dan yang seperti itu, mimma yudha'ifu, mimma yad'ufu anil fi'il, yang akan melemah dari fi'il. Isim fa'il ya'malu amalal fi'il, isim fa'il ya'malu amalal fi'il, tetapi dia tidak sekuat fi'il itu sendiri. Kalau fi'il boleh langsung, seperti apa? Shadaqtuhu. Tapi kalau berupa isim fa'il perlu dibantu dengan apa? Perantaraan huruf. Musaddiqul lahu, musaddiqul lana. Jadi ada perantaraan huruf untuk menguatkan pekerjaannya. Faqad ya'udunahu billam, maka terkadang orang Arab menjadikan isim fa'il tadi atau fi'il tetapi dia didahului oleh maf'ul bihnya
agar kuat maka dibantu dengan lam, huruf lam. Takwiyatan untuk menguatkan pekerjaan dari fiil yang didahului oleh fa'il oleh maf'ul bih tadi, atau menguatkan isim fa'il terhadap maf'ul bihnya. Kama yukal, seperti dikatakan, araftu hadza, saya tahu ini, saya tahu perkara ini. Langsung hadza sebagai maf'ul bih. Baik. Arafa ini maf'ul, ini adalah fi'il muta'addi. Tetapi wa ana bihi arif, saya tahu masalah itu. Kenapa ada ba? Karena arif isim fa'il itu amal al fi'ilnya tidak seberapa kuat, maka perlu dibantu dengan perantaraan huruf. Di sini hurufnya apa? Ba. Ana bihi arif. Contohnya apa? Darabtu hadza, saya memukul orang ini. Langsung hadza maf'ul bih. Langsung dia fi mahalli nasbin. Tidak perlu perantaraan huruf, tapi wa ana lahu darib. Nah, kalau darib isim fa'il, dia fi'ilnya melemah, fi'liyahnya melemah. Maka perlu dibantu dengan huruf lam. Lahu darib. Sayalah yang memukul dia. Contoh yang lain, ini menarik bagi orang yang suka dengan pembahasan lughah. Kekuatan bahasa memang lain-lain. Ini diketahui dari pembahasan balaghah. Sami'tu hadza, langsung hadza sebagai maf'ul bih. Karena sami'a ini muta'addi. Saya mendengar masalah ini. Nah, semuanya perhatian yang baik ya. Pen nanti masalah pen. Kecuali kalau ya pennya macet. Tapi wa ra'aitu, ini juga langsung ra'a, ini perlu maf'ul bih, langsung masuk, kuat dia. Saya melihatnya. Tetapi kalau berupa isim fa'il perlu diberi tambahan huruf agar kuat. Ana lahu sami' wa ra'in. Jadi perlu huruf lam. Saya mendengar tentang dia, saya memang orang yang melihat tentang dia. Kadzalika yuqal, demikian pula sekarang masalah sodako yusodiku, yukal sodaktuhu, langsung masuk kepada maf'ul bih. Tapi wa ana lahu musaddiq, isim fa'ilnya perlu dibantu dengan lam, lahu musaddiq. Wala yukal sodaktu lahu bihi, tak perlu, langsung sodaktuhu. Baik. Wa hadza khilafu aman, tapi peraturan ini beza dengan masalah aman. Apa keinginan Imam Ibnu Taimiyah untuk menyebutkan bahwasanya lafadz amana itu bukan muradif dari sodako. Iman tidak selalu lafadznya sama dengan tasdiq, tapi ada sedikit perbedaan memang. Fa innahu la yuqalu idza aradta tasdiq, karena tidak dikatakan jika Anda ingin membenarkan amantuhu. Karena amantuhu artinya apa? Saya memberikan keamanan, bukan saya mempercayai, malah amantuhu, saya memberikan keamanan. Kama yuqal aqrartu lahu, seperti dikatakan saya menyepakati untuk dia. Ya, aqrartu, iqrar itu lebih dekat dengan keimanan. Karena apa? Amantu lahu, memang dia dekat. Wa minhu qauluhu amantu lahu, sama dengan aqrartu lahu. Jadi iqrar dengan iman malah lebih dekat. Kama yuqal aqrartu lahu, sebagaimana amantu lahu itu seperti dikatakan aqrartu lahu. Fa hadza farqun fil lafadz. Ini sisi perbedaan dari lafadznya antara tasdik dengan iman. Iman malah lebih dekat kepada iqrar. Kemudian sampai pada ucapan beliau, ini kalimatnya panjang, telah Ana sebutkan secara lebih lengkap di dalam syarah terhadap As-Sunnah punya Imam As-Sauri. Tapi untuk Kitabul Iman punya Imam Al-Bukhari tidak perlu sepanjang itu pembahasannya dalam pembukaan ini. Fa innal iman ma'khudun minal aman. Iman itu akar katanya aman. Memang masdar, ini sudah masdar iman, wazan if'al. Akar kata dari fi'il dari apa? Wazan rubai 4 huruf, asalnya tentunya 3 memang biasanya. Dari apa? Al-aman. Alhamdulillah. Alladzi huwa tama'ninah. Yang namanya aman adalah tama'ninah, ketentraman. Masih ada sisi kesamaan tidak? Jelas, yang namanya orang mukmin dengan keimanan yang benar, maka dia akan tentram jiwanya untuk Allah Ta'ala. Kama anna lafdzul iqrar, sebagaimana lafadz iqrar ma'khudun min qarra yaqirru, yaitu menetap. Jadi memang lafadz iqrar dengan iman lebih dekat daripada iman kepada tasdik. Wa huwa qaribun min amana ya'manu. Ini dekat kepada lafadz amana ya'manu. Bukan amana yu'minu, tapi amana ya'manu, memberikan
keamanan. Tapi kalau amana yu'minu yaitu beriman. Lakin as-shadiq yatma'innu ila khabarih. Lakin as-shadiq yutma'annu ila khabarih. Tapi orang yang jujur memang kita akan tentram kepada berita dia. Makanya tidaklah dikatakan ucapan Ibnu Mandur tadi iman adalah tasdik itu salah, tapi sekedar apa perlu dilengkapi saja. Tetap ada kedekatan makna. Cuma yang lebih dekat adalah ikrar, bukan tasdik. Wal kadzib bi khilafi dzalik. Sementara pendusta kebalikan dari masalah tadi, kita tidak tentram dengan berita dia. Kama yuqal as-sidqu tama'ninah wal kadzibu ribah. Sebagaimana dikatakan kejujuran adalah ketentraman, sementara kedustaan adalah keraguan. Ini hadis siapa? Ini kelengkapan dari hadis yang di dalam Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Thayyib. Fal mu'min dakhala fil aman. Orang mukmin masuk ke dalam keamanan. Nah, jadi tetap ada kedekatan makna. Keimanan dan keamanan dekat saja kan memang. Baik. Al mukmin man aminahun nasu fi dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin adalah orang yang mana umat manusia merasa aman di dalam harta benda dan darah mereka. Jadi tetap ada kedekatan makna. Masih ada akar kata yang sama. Kama annal muqirra dakhala fil iqrar. Baik. Ini mukirkah ya? Orang yang mengakui masuk kepada pengakuan. Macam jelaslah mukir masuk kepada masdarnya ikrar. Seandainya Syekhul Islam mengatakan dakhala fil qar, yaitu apa? Ketenteraman dan ketetapan, itu lebih sesuai dengan yang tadi. Tapi tak masalah. Wa lafdzul iqrar yatadammanu liltizam. Lafaz ikrar yaitu pengakuan, itu mengandungi iltizam, yaitu kesetiaan. Jelas, mengakui Allah, jelas apa? Mengandungi kesetiaan pada Allah nantinya. Kecuali kalau orangnya dusta dalam pengakuannya. Summa innahu yakunu ala wajhain. Kemudian sesungguhnya yang namanya ikrar itu memiliki dua sudut pandang. Ahaduhuma, yang pertama, al-ikhbar, pemberitaan. Wa huwa min hadzal wajh, pemberitaan dari sisi ini, ikrar dari sisi pemberitaan, kalau ditasdik maka dia seperti lafaz pembenaran. Makanya memang perbedaannya tak jauh sangat. Tetap kita tidak mengatakan ulama tadi keliru, tapi sekedar apa perlu dilengkapi lafaz-lafaznya. Wasyahadah, seperti juga lafaz syahadah, persaksian, itu juga ikrar. Ikrar bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan dan Muhammad adalah utusannya. Wa nahwihima, dan yang seperti itu. Wa hadza ma'nal iqraril ladzi yadhkuruhul fuqaha fi kitabil iqrar. Inilah makna ikrar, berikrar, yang disebutkan oleh para fuqaha dalam kitab ikrar, pengakuan dan persaksian. Ya, saya mengakui saya hutang 200 ringgit pada orang itu. Ini bab ikrar. Dan sekaligus bab tasdik was syahadah, membenarkan tuntutan dan bersaksi memang tuntutan orang itu benar. Wasani, sudut pandang kedua dari makna ikrar. Nah, kalau kita paham ini, kita akan lebih memahami apa hakikat dari iman. Insya'ul iltizam, yaitu menampilkan iltizam, yaitu kesetiaan. Jadi bukan sekedar pemberitaan, tapi juga dia menetapkan, berjanji. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala kepada kita semua di alam ruh, aqarartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Ini benar ya, terkait bukan alam ruh. Ini adalah pertanyaan Allah kepada para nabi. Para nabi, betul. Apakah kalian menyepakati itu? Sepakat dan sekaligus setia. Setia kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad apabila mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan kalian mengambil perjanjian yang teguh dariku atas kesepakatan tadi, siap untuk membantu Nabi. Qalu aqrarna, maka mereka mengatakan kami menyepakati, yaitu maknanya adalah yaitu kami berjanji akan setia kepada Nabi Muhammad apabila beliau hidup di zaman kami. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah berfirman, maka persaksikanlah oleh kalian dan aku bersama kalian termasuk dari yang bersaksi.
Untuk apa memahami masalah ini? Para ulama menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya Nabi Khidir telah wafat. Seandainya Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang, berarti beliau juga hidup di zaman Nabi Muhammad. Beliau wajib untuk datang untuk baiat Aqabah, juga perang Badar, juga perang Uhud, juga perang Hunain. Dalam situasi Nabi sedang sangat susah, beliau wajib membantu Nabi Muhammad. Kan katanya Nabi Khidir sakti. Kenapa? Mana bantuan beliau kepada Nabi Muhammad dalam situasi susah? Tak nampak pun, beliau sudah wafat memang. Tayyib. Walaisa huwa huna bima'nal khabaril mujarrad. Bukanlah ikrar yang disebutkan dalam ayat Ali Imran ini maknanya semata-mata pemberitaan. Ya, bukan. Tapi yaitu apa? Sumpah untuk setia kepada Nabi Muhammad seandainya mereka menghadiri masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada lil tizam lil iman wan nasr. Ini adalah kesetiaan, yaitu mewajibkan diri untuk beriman dan menolong Nabi, lir Rasul, menolong Rasulullah. Wa kadzalika lafdzul iman. Demikian pula lafaz iman itu sendiri. Jadi memang iman itu dekat dengan ikrar. Fihi ikhbar wal insya walil tizam. Di dalamnya ada pengkhabaran, mengkhabarkan bahwasanya kami adalah mukmin, kami adalah muslim. Dan insya yaitu menampilkan apa ya istilahnya, sumpah setia kepada Allah dan Rasulnya. Walil tizam, mewajibkan diri untuk setia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi iman bukan sekedar membenarkan. Bi khilafi lafdzi tasdiqil mujarrad, berbeza dengan lafaz pembenaran semata, sekedar mengakui yang kau benar, dah itu aja. Tayyib. Makanya Abu Thalib membenarkan Nabi Muhammad tapi tidak beriman. Tayyib. Faman akhbara rajula bi khabar, maka barang siapa mengkhabarkan kepada seseorang dengan suatu pemberitaan, la yatadammanu tama'ninatan ilal mukhbar, tetapi berita tadi, khabar tadi tidak mengandungi ketentraman kepada apa yang dikhabarkan, la yuqalu fihi amannalah, tidak dikatakan orang ini beriman kepadanya. Karena apa? Walaupun dia mengatakan ya engkau benar, tapi jiwanya tidak sampai tentram kepada isi berita tadi. Bi khilafil khabaril ladzi yatadammanu tama'ninatan ilal mukhbar. Mukhbar atau mukhbir ya. Karena tak ada harakat jadi susah kita untuk masalah mukhbar dan mukhbir. Berbeza dengan khabar yang mengandungi rasa tentram kepada apa yang dikhabarkan atau mungkin kepada orang yang mengkhabarkan. Maka kita dikatakan beriman kepada dia. Kemudian apa? Wal mukhbir, akhirnya mukhbir ya sekarang. Orang yang memberikan khabar, qad yatadammanu khabaruhu ta'atal mustami'alah. Terkadang khabarnya itu mengandungi ketaatan dari orang yang mendengar berita dia. Baqad la yatadamman illa mujarradat tama'ninah, kecuali terkadang dia tidak mengandungi kecuali sekedar ketentraman ila sidqih, kepada kejujuran orang tadi, yaitu saya percaya engkau jujur. Tetapi apakah kenyataannya saya taat? Nanti dulu. Berarti dia tidak dikatakan beriman kalau seperti itu. Walaupun yakin Nabi Muhammad jujur. Misalkan Abu Thalib, dia yakin Muhammad itu jujur. Dan dia tentram dengan berita Muhammad, tetapi dia tidak mau taat kepada Nabi Muhammad, tidak dikatakan mukmin walaupun dia musaddiq. Fa idza tadammana ta'atal mustami, kemudian apabila khabar tadi mengandungi ketaatan dari si pendengar, lam yakun mu'minan lil mukhbir, maka tetap dia belum dikatakan orang yang beriman kepada si pemberi khabar illa bil tizami ta'atih, kecuali jika dia mewajibkan diri untuk atau setia untuk taat kepada si pembawa berita. Baik. Ini untuk apa Syekhul Islam menjelaskan sedalam ini? Untuk membantah orang yang mengatakan Abu Thalib mukmin. Buktinya dia membenarkan Nabi Muhammad. Atau orang yang mengatakan bahwasanya Fir'aun itu mukmin. Kenapa? Karena hatinya itu yakin benarnya berita dari siapa? Nabi Musa. Allah Ta'ala mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentang ayat-ayat yang didatangkan oleh Musa dalam keadaan jiwa mereka istaiqanat, yakin. Apakah keyakinan tadi menyebabkan mereka beriman? Tidak beriman. Walaupun mereka sudah sampai yakin, sudah sampai tama'ninah,
memang tentram jiwanya, yakin berita dari Musa betul. Tapi kenapa tidak dikatakan mukmin Fir'aun itu? Ya karena dia tidak taat kepada Nabi Musa, disuruh syahadat tidak mau dan seterusnya. Makanya iman bukan semata-mata tasdik seperti perkataan gulatu, seperti perkataan apa Jahmiyah, cukup membenarkan semata. Kalau gulatul Jahmiyah bahkan apa iman itu cukup dengan makrifah, tahu Muhammad betul, selesai. Yang betul adalah ada ketaatan, ada kesetiaan, ada ketentraman jiwa dan seterusnya. Inilah iman yang hakiki. Makanya mukaddimah ini sangat penting untuk kita mengetahui hakikat iman itu apa. Kemudian apa? Illa bil tizami ta'atihi ma'a tasdiqih, kecuali dengan kesetiaan untuk taat kepadanya disertai dengan pembenarannya. Bal qad ustu'mila lafdzul kufril muqabilil iman, dan bahkan telah dipakai istilah kekufuran yang berhadapan dengan keimanan fi nafsi alim tinai anit ta'ah, untuk ketidakmauan untuk taat. Orang yang tidak mau taat kepada Nabi dikatakan apa? Orang ini melakukan kekufuran. Ini menunjukkan iman bukan sekedar membenarkan dan mempercayai, tapi juga menaati. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan wahai Rasulullah, taatilah Allah dan Rasul. Kemudian apabila kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang kafir. Ini menunjukkan kandungan dari iman adalah ketaatan. Kalau tidak taat pada Rasul, berarti dia jatuh pada kekufuran. Bukan berarti kita senang-senang mengkafirkan orang, tapi ya. Tapi ini memang bagian dari kekufuran kalau tidak taat pada Rasul. Walinqiyad, tidak mau patuh kepada Rasul. Dikatakan ini adalah kekufuran. Faqiyasu dzalik, maka kias dari lafaz ini ayyusta'mala lafdzul iman kamastu'mila lafdzul iqrar. Lafaz iman digunakan seperti penggunaan ikrar. Makanya iman bukan muradif, bukan setara dengan tasdik, tapi justru lebih setara kepada ikrar. Yang tepat apa? Iman adalah ikrar ma'at tasdik. Itu lebih sesuai. Dari sisi bahasa. Fi nafsil iltizami ta'ah. Dari sisi apa? Yaitu kesetiaan untuk taat. Walinqiyad. Dan untuk patuh. Fa innallaha amara iblisa bisujudi li Adam. Ini sekarang contohnya. Allah memerintahkan iblis untuk sujud pada Adam. Fa'aba wastakbar wa kana minal kafirin. Namun dia enggan dan menyombongkan diri, dan jadilah dia termasuk orang-orang kafir. Karena bima'na soro, menurut salah satu penafsiran di sini. Kenapa kafir? Bukankah dia percaya Allah sebagai Rabbul Alamin? Ya, betul. Tapi dikatakan kafir kenapa? Karena dia tidak taat dan patuh. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa amma ta'riful imani syar'a, adapun definisi iman secara syariat, fasayadhkuruhul mu'allifu rahimahullah, maka akan disebutkan oleh si penulis rahimahullah. Kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Memang agak mendetail ya, tapi insyaallah sedikit demi sedikit kita memahami itu. Dan ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang mengatakan ahli hadis itu sekedar tahu sanad, tidak paham kedalaman ilmu lughah dan lain-lain. Tidak demikian. Para ulama kita ilmunya mendalam, para muhaddisun, para fuqaha, para a'immah terdahulu dan seterusnya ilmunya mendalam, bukan sekedar masalah sanad dan rawi. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.